Kali ini kita sedang berada di Kampung KB Mekarsari, lokasinya di Jalan Bunaken RT 19, Kelurahan Berbas Pantai. Jadi Kampung KB Mekarsari ini adalah kampung KB pertama yang dibentuk di Kota Bontang. Nah, kita cari tahu yuk bagaimana perkembangan Kampung KB Mekarsari. Kawan Bekesa, saat ini saya sedang berada di Kampung KB Mekarsari, tepatnya di Jalan Bunaken, RT 19, Kelurahan Berbas Pantai. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Pokja Kampung KB Mekarsari, yaitu Bapak Burhan. Selamat pagi Bapak Burhan, selamat datang. Terima kasih Pak ya, sudah mau diajak ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang Kampung KB Mekarsari. Di sini tuh Pak ada berapa kepala keluarga Pak? Di sini kepala keluarga Kampung KB ini mencakup 4 RT, RT 12, 13, 18 dan 19, dan kepala keluarga 4 RT ini yang lebih 454 kakak. Pak Burhan, sekarang saya mau tanya nih, sejak kapan sih Kampung KB Mekarsari ini didirikan? Ini Kampung KB ini didirikan kurang lebih 3 tahun yang lalu, yaitu tahun 2017. Oke Pak, bagaimana sih keadaan warga di sini sebelum adanya Kampung KB Mekarsari ini? Jadi di kampung ini, Kampung Mekarsari ini, kita tahu bahwa penghidupan masyarakatnya di sini secara umum adalah nelayan dan juga yang berkaitan dengan nelayan itu kelihatannya sedikit agak-agak kumuh karena sebagaimana kita tahu bahwa daerah pesisir itu kita anggap daerah kantong-kantong kantong-kantong kemiskinan. Disinilah kita bagaimana daripada program daripada Kampung KB ini, bagaimana kita bisa merubah pola pikir masyarakatnya, bagaimana mereka bisa mengatur tentang yang namanya kebersihan, namanya lingkungan, dan juga namanya kesehatan. Bahwa walaupun kita dianggap miskin tidak harus kumuh, tidak harus jorok, karena apa? Kemiskinan kan sepertinya identik dengan kejorokan dan kekumuhan. Padahal itu kan sebenarnya hanya pola pikir saja. Walaupun kita miskin bisa juga bersih. Jadi inilah sedikit demi sedikit kita memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga kita harapkan kepada pemerintah supaya sering-sering diadakan sosialisasi tentang lingkungan, tentang kebersihan, tentang kesehatan, karena masyarakat di pesisir ini sebelum adanya Kampung KB di sini kita kebiasaan itu masalah sampah langsung buang ke laut. Ya memang bersih di atas, tapi di bawahnya ini yang laut ini yang kotor, yang tercemar. Jadi sedikit demi sedikit kita berikan pemahaman masyarakat bagaimana lingkungan itu perlu kita jaga bersama, karena itu untuk kita semua. Dan juga alhamdulillah ada juga dari pemerintah setempat, dalam hal ini dari kelurahan dan RT, masyarakat kita ada dibagikan tempat tong sampah masing-masing. Jadi walaupun masih ada, kalau air pasang masih ada, tapi artinya jauh lebih baiknya, lebih bersihnya daripada sebelumnya. Jadi kita maklumi bahwa namanya merubah sesuatu tidak semudah itu, butuh proses. Jadi secara bertahap bagaimana kita merubah pola pikir, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebersihan, tentang kesehatan dan juga lingkungan. Ya, terutama BKB
BKB ini untuk posyandu balita, tapi dengan adanya pandemi ini 4 RT ini tidak bisa lagi. Biasa penimbangannya itu minggu pertama daripada setiap bulan bersamaan semua di posyandu ini, tapi dengan adanya pandemi ini secara bergiliran. Bergiliran per RT berarti? Per RT, Oh, iya. per RT. Jadi tidak langsung semuanya kayak seperti dulu. Dan juga masalah BKR-nya ini dengan BKR ini yang kelihatannya agak selama pandemi agak vakum gitu ya. Kurang aktivitasnya Kurang ya Pak? aktivitas selama pandemi ini kurang aktivitas. Itu juga menjadi masalah buat kami karena apa ya? Biasanya lansia ini kita orang-orang tua itu datang ke posyandu supaya lebih dini mengetahui siapa tahu kita ada penyakit. Jadi biasanya begitu kalau kita sudah periksa mungkin tensinya tinggi, gulanya atau kolesterolnya tinggi, kita biasanya diberikan rujukan ke puskesmas. Tapi dengan selama ini sudah beberapa bulan ini dengan adanya pandemi ini kegiatan ini tidak terlaksana. Dan masalahnya banyak juga sudah orang tua ini takut ke puskesmas atau ke rumah sakit. Karena apa? Bilangnya nanti kita hanya pilek, hanya apa, Iya, nanti benar. dikira corona. Itu yang membuat masyarakat takut. Dan ini sebenarnya semuanya nih dari pemerintah, khususnya dari kesehatan perlu ada semacam sosialisasi pemahaman kepada masyarakat, jangan sampai nih masyarakat sakitnya ditahan-tahan gitu, ditahan-tahan. Ya untuk BKR-nya kebetulan kemarin kami ada mengikuti sosialisasi ada dari dari anak-anak muda nih yang tentang sampahan, dia mau pengelola sampah, dia punya sampah yang bisa didaur ulang gitu ya, Pak? Sampah-sampah ini bisa dijadikan semacam produk aksesoris atau semacam itu makanya kami sampaikan kemarin kalau bisa diadakan kerjasama dengan BKR diadakan pelatihan karena memang sampah ini merupakan permasalahan kita juga semua. Jadi semenjak adanya Kampung KB Mekarsari ini, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan nih semakin meningkat ya Pak ya? Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, keberhasilan apa sih yang udah diraih oleh Kampung KB Mekarsari ini? Kalau kita berbicara masalah keberhasilannya, jadi saya melihatnya begini, sebelum adanya Kampung KB ini, wajah daripada kampung ini memang kelihatannya agak-agak kumuh. Tapi dengan adanya Kampung KB ini, bagaimana kita dari Pokja ini merubah sedikit demi sedikit supaya ada perubahan yang artinya perubahan fisiknya dan bagaimana kampung ini sebelum menjadi Kampung KB dan bagaimana setelah menjadi Kampung KB. Itu sangat terlihat ya Pak ya? Alhamdulillah ini banyak perubahan. Begitupun juga tentang pola pikir masyarakatnya. Jadi semua ini kalau dianggap keberhasilan, mungkin itulah sedikit keberhasilan kami. Artinya walaupun sebenarnya belum maksimal daripada tujuan daripada Kampung KB itu sendiri. Tapi itu udah mewakili Ya, Pak, udah mewakili suatu keberhasilan di mana Kampung KB ini bisa merubah pola pikir masyarakat dalam hal kebersihan gitu ya Pak. Terakhir nih Pak, apa sih hal yang ingin Pak Burhan capai untuk Kampung KB Mekarsari ke depannya? Jadi untuk kedepannya Kampung KB ini hanya dari saya sendiri. Iya. Artinya keinginan saya sebagai pekerja daripada Kampung KB. Keinginan saya itu bagaimana masyarakat yang terjadi dalam Kampung KB ini
artinya bisa bisa mengetahui atau bisa melaksanakan tentang tentang kebersihan, tentang lingkungan hidup, tentang kesehatan, bagaimana mereka bisa memahami dengan baik. Begitupun juga masalah program-program dari KB itu sendiri. Ya, tapi ini kan merupakan suatu bagi saya itu semacam anggaplah visinya gitu loh. Jadi ini kami harapkan dari pemerintah supaya di sini banyak diadakan sosialisasi tentang lingkungan hidup, tentang kebersihan dan juga kesehatan. Tapi sosialisasi ini tidak bisa hanya sekali dua kali. Namanya merubah pola pikir masyarakat tidak semudah itu. Jadi butuh proses dan butuh berkali-kali kita harus sampaikan. Kita sampaikan. Jadi itu harapan saya dari pemerintah, bagaimana masyarakat ini supaya lebih memahami dan juga begitupun juga lebih memperhatikan dan juga mengenai masalah kesejahteraannya, supaya pemerintah juga dapat memberikan karena di sini adalah daerah nelayan, memberikan semacam pelatihan atau apakah namanya untuk meningkatkan SDM atau pengetahuan masyarakat tentang nelayan itu ya, supaya mereka bisa lebih hidupnya lebih baik, lebih sejahtera. Itu harapan kami. Iya. Makasih banyak Pak Burhan sudah mau ngobrol-ngobrol singkat bareng saya. Dua anak lebih baik, laki perempuan jangan dibedakan. Berencana itu keren. Pemerintah menjadikan Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku, dan juga pola pikir. Tujuannya apa? Apalagi kalau bukan untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.